Selamat pagi, halo Sobat Planters. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Manurung dengan NIM 243307611128, kelas dari Agroteknologi C, Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan simbiosis parasitisme. Pengantar konsep parasitisme, latar belakang. Pemandangan alam yang kontras misalnya, satu sisi cerah, sisi lain agak gelap. Di tengah, muncul tulisan besar, simbiosis parasitisme, visual inti. Tampilkan dua lingkaran berwarna misal, merah dan hijau muncul. Lingkaran merah parasit, diwakili oleh ikan wajah tersenyum atau tanda tambah mendapat manfaat. Lingkaran hijau inang, diwakili oleh ikan wajah sedih atau tanda dirugikan. Lingkaran merah terlihat menempel pada lingkaran hijau, dan lingkaran hijau tampak berkedip-kedip lemah. Narasi atau teks. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang sangat berbeda. Ini adalah interaksi di mana satu organisme parasit diuntungkan, sementara organisme lainnya inang dirugikan. Kutu dan anjing pengisap darah. Latar belakang. Rumah atau halaman belakang yang nyaman, dengan seekor anjing peliharaan sedang berbaring. Visual inti. Fokus pada kulit anjing inang. Tampilkan beberapa kutu parasit menempel erat di bulu dan kulit anjing. Aksi visual. Kamera zoom in sangat dekat ke kutu. Kutu terlihat mengisap darah anjing, garis merah bergerak dari anjing ke kutu. Anjing terlihat menggaruk-garuk badannya dengan ekspresi tidak nyaman dirugikan. Kutu terlihat membesar dan bahagia diuntungkan. Narasi atau teks. Contoh klasik adalah hubungan antara kutu dan anjing. Kutu diuntungkan karena mendapat makanan dan tempat hidup dengan mengisap darah anjing. Anjing dirugikan karena kehilangan darah, merasakan gatal, dan bisa tertular penyakit. Benalu dan pohon mangga pencuri nutrisi. Latar belakang. Pemandangan kebun. Fokus pada pohon buah-buahan. Misalnya pohon mangga yang rimbun. Visual inti. Tanaman benalu terlihat tumbuh lebat dan subur menempel pada dahan besar pohon mangga. Aksi visual. Kamera zoom in ke titik perlekatan benalu. Tunjukkan akar benalu menembus jaringan pohon mangga. Garis-garis energi atau nutrisi hijau muda terlihat mengalir keluar dari jaringan pohon mangga dan masuk ke benalu. Daun pohon mangga di sekitar area benalu terlihat menguning atau layu dirugikan. Narasi atau teks. Di dunia tumbuhan, ada benalu yang menempel pada pohon inang seperti mangga. Benalu diuntungkan karena akarnya menembus dan mengambil air dan nutrisi langsung dari pohon inang. Pohon mangga dirugikan karena kehilangan nutrisi vital, yang jika parah dapat membuatnya layu dan mati. Cacing pita dan usus manusia hidup di dalam. Latar belakang. Transisi. Visual ke diagram internal tubuh usus manusia yang disederhanakan. Visual inti. Bagian usus manusia inang yang digambarkan sebagai tabung. Seekor cacing pita parasit yang panjang dan tipis terlihat menempel di dinding usus. Aksi visual. Cacing pita terlihat menyerap makanan yang dicerna dari usus. Wajah atau ikon manusia tampak lesu, pucat, dan sakit dirugikan. Cacing pita terlihat tumbuh semakin panjang dan subur diuntungkan. Narasi atau teks. Parasitisme juga terjadi di dalam tubuh. Cacing pita hidup di dalam usus manusia. Cacing diuntungkan karena mendapatkan makanan yang sudah dicerna dan tempat tinggal aman. Sementara manusia dirugikan karena mengalami kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, dan berbagai masalah kesehatan. Cacing pita dan usus manusia hidup di dalam. Latar belakang. Transisi. Visual ke diagram internal tubuh usus manusia yang disederhanakan. Visual inti. Bagian usus manusia inang yang digambarkan sebagai tabung. Seekor cacing pita parasit yang panjang dan tipis terlihat menempel di dinding usus. Aksi visual. Cacing pita terlihat menyerap makanan yang dicerna dari usus. Wajah atau ikon manusia tampak lesu, pucat, dan sakit dirugikan. Cacing pita terlihat tumbuh semakin panjang dan subur diuntungkan. Narasi atau teks. Parasitisme juga terjadi di dalam tubuh. Cacing pita hidup di dalam usus manusia. Cacing diuntungkan karena mendapatkan makanan yang sudah dicerna dan tempat tinggal aman.
Sementara manusia dirugikan karena mengalami kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, dan berbagai masalah kesehatan. Cacing pita dan usus manusia hidup di dalam latar belakang. Transisi visual ke diagram internal tubuh usus manusia yang disederhanakan. Visual inti, bagian usus manusia inang yang digambarkan sebagai tabung. Seekor cacing pita parasit yang panjang dan tipis terlihat menempel di dinding usus. Aksi visual, cacing pita terlihat menyerap makanan yang dicerna dari usus. Wajah atau ikon manusia tampak lesu, pucat, dan sakit dirugikan. Cacing pita terlihat tumbuh semakin panjang dan subur diuntungkan. Narasi atau teks, parasitisme juga terjadi di dalam tubuh. Cacing pita hidup di dalam usus manusia. Cacing diuntungkan karena mendapatkan makanan yang sudah dicerna dan tempat tinggal aman. Sementara manusia dirugikan karena mengalami kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, dan berbagai masalah kesehatan. Cacing pita dan usus manusia hidup di dalam latar belakang. Transisi visual ke diagram internal tubuh usus manusia yang disederhanakan. Visual inti, bagian usus manusia inang yang digambarkan sebagai tabung. Seekor cacing pita parasit yang panjang dan tipis terlihat menempel di dinding usus. Aksi visual, cacing pita terlihat menyerap makanan yang dicerna dari usus. Wajah atau ikon manusia tampak lesu, pucat, dan sakit dirugikan. Cacing pita terlihat tumbuh semakin panjang dan subur diuntungkan. Narasi atau teks, parasitisme juga terjadi di dalam tubuh. Cacing pita hidup di dalam usus manusia. Cacing diuntungkan karena mendapatkan makanan yang sudah dicerna dan tempat tinggal aman. Sementara manusia dirugikan karena mengalami kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, dan berbagai masalah kesehatan.